35 tahun yang lalu telah lahir suatu gagasan dan ide cemerlang dari para pendekar negeri. Pemikir masa depan di mana era kini semua bisa dirasakan hasil dari kegigihan para tokoh pendekar ini. Pada saat itu telah lahir suatu wadah para pendekar pencak silat yang bernama Perguruan Pencak Silat Satria Muda. Dibangun dari pilar yang kokoh, akar budaya yang menghunjam dalam bumi pertiwi Nusantara. Perguruan ini berasal dari berbagai aliran pencak silat yang belum terjamah oleh induk organisasi sehingga tidak ada teraspirasi. Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia merupakan pengembangan dari Perguruan Baringin Sakti yang didirikan pada tahun 1955 oleh 3 orang pemuda Minangkabau yakni Haji Abu Zahar, Haji Umar Mahtub dan GMS Lebe. Perguruan ini berkembang pesat sehingga dengan dari pembina utama kita nama Perguruan Baringin Sakti dirubah namanya menjadi Satria Muda dan kemudian dilengkapi menjadi Satria Muda Indonesia. Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia diresmikan berdirinya pada tanggal 19 Juli tahun 1987 di Lembah Pinus Ciloto, Bogor, Jawa Barat. Para tokoh perintis adalah generasi muda. Murid-murid almarhum Haji Abu Zahar yakni Haji Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto, almarhum Haji Ismet Yusairi, Haji Rantanujiwa, Dikteranes, Edward Lebe, almarhum Haji Indra Khatib, Yan Yulidar, Insinyur Lukman Ergir, Erizal Kalcaniago, dan Haji Robin Syah Gafar. Dalam masa perkembangannya, PPSSMI mengalami dinamika pasang surut. Peristiwa besar menderanya sebagai ujian yang harus dilalui. Masih banyak yang tegar menghadapi deraan itu. Banyak pula yang tersapu arus sehingga terpisah ruah. Kini geliat kehidupan perguruan ini mulai tumbuh kembali berkat tangan-tangan pendekar yang kokoh pendirian dan tanpa pamrih. Pegang teguh komitmen dan janji perguruan yang dianutnya, sehingga nama Satria Muda Indonesia sampai saat ini terus mengukir prestasi dan diakui dunia. Hal itu disampaikan Komda Jawa Barat Haji A. Mustafa SCMM kepada Berita 7. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Adapun kegiatan Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia pada hari ini tidak lain itu yang pertama latihan gabungan atau latihan bersama antara seluruh Komwil se-Jawa Barat dalam rangka memupuk persatuan dan kesatuan dengan tujuan yang pertama yaitu menyamakan jurus mulai dari jurus dasar sampai dengan lanjutan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mempererat silaturahmi kembali karena yang mana pada 2 tahun belakang ini kita terdampak dengan COVID-19 sehingga kita jarang bersilaturahmi bertatap muka dengan seperguruan dari komwil yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk hari ini kita coba mengadakan latihan bersama walaupun tidak maksimal karena kita masih berpedoman bahwa COVID belum berakhir di negara kita ini. Nah, untuk prestasi yang sudah diraih oleh Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia, kalau boleh saya kupas dari awal bahwa perguruan ini sudah cukup banyak mencetak prestasi di mata pencaksilat dunia, mulai dari tahun 93 sampai hari ini. Akhir ini kemarin perwakilan dari Komda Jawa Barat yaitu mendapat medali emas di PON di Papua atas nama GIFA. Kemudian event-event internal tingkat provinsi, tingkat daerah itu rata-rata setiap komwil dapat meraih prestasi yang cukup memuaskan. Contohnya Ciamis, kemudian Kota Bandung, kemudian Sumedang, Subang, Bekasi, Cianjur, dan Sukabumi juga termasuk Bogor. Nah, kami berharap kepada perguruan ini tetap semangat, tetap berlatih dengan keras, tanpa dengan memandang situasi dan kondisi. Artinya semua kegiatan
di dalam perguruan pencaksilat ini harus dilakukan melalui latihan-latihan yang keras. Karena tanpa ada latihan yang keras, maka kita tidak akan dapat mencapai hasil yang maksimal. Saya kira itu untuk prestasinya. Kalau protap program latihan yang ada di perguruan pencaksilat Satria Muda Indonesia ini, khususnya untuk Jawa Barat, itu kita protapkan seminggu 3 kali latihan. Namun untuk yang sudah terseleksi mewakili perguruan dalam rangka mengikuti turnamen, itu memang kita full atau di TC-kan, yaitu di Gor Pajajaran, Bandung. Jadi setiap hari mereka berlatih minimal dalam 1 hari itu 4 jam di latihan. Ini memang kita lakukan tidak lain bahwa semata-mata untuk mengangkat nama budaya kita di dunia internasional. Karena di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto selaku Ketua IPSI, juga beliau sebagai Presiden Pencaksilat Sedunia, beliau sangat mengharapkan bahwa budaya bangsa kita ini menjadi program dunia internasional, khususnya di kalangan bela diri atau seni budaya pencaksilat. Ini yang harus kita prioritaskan, karena pencaksilat memang merupakan salah satu warisan dari leluhur nenek moyang kita. Jadi pencaksilat ini sebetulnya bukan untuk suatu bela diri yang membuat kita jago-jagoan, tapi tidak. Selain itu memang pencaksilat ini sebagai budaya bangsa Indonesia. Jadi wajib hukumnya kita melestarikan dengan baik. Satu lagi, barangkali ada himbauan khusus. Ada himbauan khusus Bang, terkait tentang pelatihan bersama tadi. 3, 2, 1. Capai hasil yang maksimal di masa yang akan datang. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan, bahwa acara kegiatan hari ini ya, intinya merupakan suatu silaturahmi antara Komwil se-Jawa Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan alhamdulillah, kegiatan hari ini tanggal 23 bulan Januari 2022, kita dari Persatuan Pencaksilat Satria Muda Indonesia mengadakan latihan bersama, latihan gabungan Komwil Jawa Barat. Alhamdulillah dihadiri dari beberapa komwil dari Subang, dari Ciamis, dari Cianjur, Cipatat, Batu Jajar, Kabupaten Bandung, termasuk beberapa unit yang ada di Komwil Kota Bandung, dari beberapa komwil yang tidak bisa hadir. Alhamdulillah hari ini kita dihadiri kurang lebih 300 peserta silat. Dalam acara ini intinya kita mengadakan silaturahmi antar perguruan SMI Satria Muda Indonesia, beberapa unit dan beberapa komwil yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah tadi dihadiri oleh Ketua Komda SMI Jawa Barat, Bapak, tapi beliau barusan sudah meninggalkan tempat karena ada acara berikutnya. Alhamdulillah acara tadi berlangsung cukup lancar dan sukses. Nah, sekarang juga kita akan untuk menjalin kekompakan di antara peserta silat, karena mungkin selama COVID kita dua tahun tidak bertemu. Alhamdulillah ini merupakan langkah awal untuk kegiatan silaturahmi, dan mudah-mudahan silaturahmi berikutnya akan diadakan di tempat dan di waktu yang akan datang untuk lebih mempererat tali persaudaraan di antara sesama perguruan pencaksilat Satria Muda Indonesia. Kita ada latihan bersama penyamaan jurus mulai dari kaidah, kuda-kuda dasar, panser, pukulan 9, lalu dilanjutkan dengan atraksi dari tiap unit. Ya, atraksi mulai dari jurus ganda, jurus tunggal, jurus rampak,
dan peragaan jurus-jurus praktis. Lalu ada tadi demo dari aliran Sah Bandar ya untuk tenaga dalaman. Itu tadi kita sudah diperagakan semua atraksi-atraksi yang ada di perguruan kita. Dan alhamdulillah kita juga tadi sudah menampilkan ada beberapa anak didik atau siswa dari Satria Muda ini yang punya prestasi, yang sudah meraih prestasi. Tadi diantaranya Aisyah, itu dia kejuaraan IPSI Bandung Barat, dia mendapatkan perak. Terus dari kategori seni rampak dari unit Derwati sendiri, itu dari yang diselenggarakan oleh Disupar, itu mendapatkan juara pertama. Lalu juga kemarin kita dari SMI juga ada Gifari itu mendapatkan piala emas di PON Papua kemarin, dan alhamdulillah sekarang dia masuk seleksi seleknas kemarin ya, sebagai tim nasional untuk kejuaraan dunia. Pagi ini Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 Komda PPS Satria Muda Indonesia Jawa Barat melaksanakan kegiatan latihan bersama dalam rangka untuk menumbuhkan rasa persatuan serta mendorong daya semangat para atlet dalam mencapai prestasi. Kegiatan ini dipusatkan di unit latihan Derwati Ciwastra Kota Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimcam Kecamatan Rancasari, perwakilan Dispora, perwakilan Disbudpar serta perwakilan DPRD dan undangan lainnya. Dalam kegiatan ini hadir para Komwil se-Jawa Barat. Kegiatan tersebut disambut meriah oleh semua lapisan. Kegiatan berlangsung mulai pukul 9 sampai dengan selesai dan dilaksanakan secara protokol kesehatan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yayat Wowor, kontributor Berita 7 melaporkan. Saya pertegas, tidak ada nuansa politisnya, murni budaya. Nah, kenapa di Satria Muda Indonesia ini banyak aliran-aliran tradisional waktu itu belum bergabung dengan IPSI? Memang dirangkum oleh kita, jadi ada jurus tradisional kita tarik masuk ke dalam, yang belum bergabung dengan IPSI waktu itu. Namun berjalannya perkembangan zaman, mungkin ada beberapa perguruan yang ada di Satria Muda Indonesia ini mengajukan ke IPSI untuk berdiri sendiri. Itu tidak ada masalah. Bapak Ibu sekalian, bahwa melihat tadi apa yang dilaporkan oleh panitia maupun ketua Komwil bahwa perguruan ini memang sudah meraih beberapa prestasi. Bahkan saya bergabung dengan perguruan ini tahun 93 itu penuh dengan kebanggaan sebetulnya, karena waktu itu hampir kejuaraan dunia dimonopoli oleh perguruan ini. Tepuk tangan dulu ya. Salah satu Ibu Ika ini kalau nggak salah udah 9 kali juara dunia ya. Jadi kalian boleh bangga, tapi tidak boleh sombong ya. Saya bukan membesar-besarkan nama Ibu Ika, memang itu fakta, kenyataan. Kemudian sekarang diturunkan ilmunya ke anaknya, namanya Giva ya kalau nggak salah. Nah itu juga juara terus, juara SEA Games, juara PON kemarin di Papua. Ini artinya perguruan Satria Muda Indonesia ini bukanlah perguruan yang kaleng-kalengan, ya. Cukup besar dan cukup meraih prestasi. Karena salah satu bentuk hebatnya perguruan itu, kalau sudah yang pertama meraih banyak prestasi, nah itu bentuk. Yang kedua, dilihat dari sikap perilaku yang bergabung di dalam perguruan ini. Kita diajarin di Satria Muda Indonesia ini ada doktrinnya bahwa satu klik aja di atas kita itu wajib manggil abang, tidak memandang umur. Nah itu. Nah ini yang budaya-budaya ini yang tidak boleh kita hilang, karena ini memang sesuai dengan ajaran agama juga, menghargai yang lebih senior, mencintai yang lebih muda.
Ini yang perlu kami sampaikan di awal. Ada beberapa penekanan dari saya selaku Ketua Komda Jawa Barat bahwa yang pertama, Satria, Satria, kurang semangat. Satria, semuanya yang Satria. Saya buka masker aja, biar kelihatan ganteng ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari Dispora, perwakilan dari IPSI, KONI, yang saya hormati Pak Lurah Darwati, Pak Dan Ramil yang diwakili oleh Babinsa ya, yang saya hormati, saya cintai, Dewan Pendekar Ibu Ika Lesmana dengan sekeluarga, ini ada Kang Dede, rekan-rekan seperguruan, adik-adik seperguruan yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai insan hamba Allah yang bertakwa, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tentu atas berkat rahmat dan ridhonya lah sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat yang berbahagia ini. Tidak lupa pula marilah kita mengucapkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai akhir zaman, termasuk kita-kita ini, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu Bapak, para undangan, adik-adik sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya akan sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Mustafa, saya kader NAS 3 Situ Lembang tahun 93-94 di Pencaksilat Satria Muda Indonesia. Kemudian saya kebetulan dipercaya oleh adik-adik rekan-rekan semuanya untuk memanage